Kenapa sapu kakinya satu? Kalau 4, istri Pak Lurah. Istri. Iya maksudmu? Ingat, infak subuh di tengah dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Jangan bahas cinta tanpa Islam, karena Islamlah panduan terbaik dalam bicara cinta. Tapi karena pembahasan cinta itu entah kenapa seolah-olah kayak sesuatu yang terpisah gitu, seolah-olah ya. Padahal itu mendasar, Jadi kalau misal orang mau sholat nih, oh dia harus pakai cinta loh. Seberapa dia merasa antusias dengan ibadahnya ini gitu. Dan itu sekali lagi ada pembahasannya dalam tema cinta yang itu sangat penting dibahas. Dan Sirah Nabawiyah menjadi salah satu pintu gerbang yang besar untuk membahas tema cinta gitu. Bahkan ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis kitab tema cinta, Raudhatul Muhibbin, tamannya orang-orang yang jatuh cinta. Di situ indah sekali, itu bab pertamanya jasad, itu ada 50 definisi cinta menurut beliau. Wah, nih ulama kalau udah bahas cinta. Apakah itu inspirasi dari lagu Hidup Tanpa Cinta Bagai Taman Tak Berbunga? Jangan nyanyi, saya mau nyanyi soalnya. Lawas sih. Jadi ketahuan angkatannya gitu. Daripada angkatan saya terbongkar, monggo Ustaz, waktu dan podium dan podium. Forum ini siap. Saya persembahkan untuk antum dan sekeran. Jazakumullah khair. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa yang menghantarkan antum semua di tempat yang insyaallah barokah. Insyaallah Allah turunkan rahmatnya pada malam hari ini untuk kita semua. Dan barang siapa yang mendapatkan rahmatnya Allah, insyaallah jalan ke surga gampang, insyaallah. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini kelak ada reuniannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita terus bersolawat kepadanya. Yang malam ini kita akan membahas sisi kecil dalam kehidupan beliau tapi besar nilainya. Sehingga mari kita luruskan niat kita, duduk kita pada malam hari ini hanya mengharap ridhonya Allah. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, kelak di akhirat kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Karena kalau kita ngandelin amal kita, nggak mungkin bisa sama dengan Rasulullah, nggak mungkin, mustahil. Minimal yang akhwat aja mau melihara jenggot dari mana? Mustahil gitu kan. Jadi tapi ternyata punya kesempatan bisa sesurga dengan Rasulullah adalah dengan justru menghadirkan rasa cinta. Yang namanya cinta harus dibuktikan, kan gitu ya. Tak ada cinta tanpa bukti. Jadi kalau cinta hanya diomongkan saja di lisan ini, ternyata itu bukan cinta. Sebagaimana iman dia diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, maka cinta pun harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan semoga amal kita pada malam hari ini, tentu ini amal yang mulia, diantaranya adalah mengkaji ilmu, dan temanya adalah apa judulnya? Diam-diam ada yang suka. Nah ini alhamdulillah sekali lagi kenikmatan yang kita syukuri. Hari ini kita kedatangan guru besar dalam Sirah Nabawiyah. Ini guru besar sirah dalam negeri kita, beliau Ustadz Asep Sobari. Kami dulu kuliah di Akademi Sirah dan beliau ternyata adalah salah satu pendirinya. Jadi Ustadz Asep Sobari, beliau, saya pernah nanya waktu waktu kapan gitu beliau pernah ke sini. Saya nanya, Ustadz kenapa sudah tidak di Akademi Sirah? Kata beliau, Akademi Sirah sudah bisa disapih. Jadi sekarang beliau punya lagi namanya Madrasah Sirah Nabawiyah, dan nanti kita akan bahas tentang sekali lagi secuil kisah Rasulullah dalam kehidupan panjangnya beliau, tapi yang secuil ini ternyata sangat berarti buat siapapun yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu panjang kata, karena debu tayamum ini kalau sudah ada air wudhu sudah nggak berlaku.
Kan gitu. Jadi kami hanyalah debu tayamum yang kalau sudah ada air wudhu, mari kita mintakan air wudhu untuk hadir ke sini untuk lebih sah kajian kita pada malam hari ini insyaallah. Kita panggilkan gurunda kita, Ustadz Asep Sobari Hafidhullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Ahlan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa Ustaz ke Jogja nih kalau boleh tahu Ustaz? Ini agak kepo-kepo dikit. Rangkanya banyak. Rangkanya banyak ya, Masya Allah. Tapi sirah nggak pernah lepas Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Inilah. Ini kesempatan buat kita semua. Allah hadirkan guru kita dalam Sirah Nabawiyah. Dan sebenarnya kalau beliau sangat aktif di satu akun di YouTube namanya Sirah TV dengan partner beliau Ustadz Umal Erozi yang tidak hadir ya malam ini. Rencananya sebenarnya hadir tapi qadarullah ada. Jadi ada antum cari di YouTube Sirah TV, banyak sekali materi-materi sirah yang beliau hadirkan dan itu sangat memberikan pencerahan selama ini tentang Sirah Nabawiyah. Wabil khusus kemarin lagi momen-momen bahas yang agak krusial-krusial ya Ustaz ya. Iya. Jadi beliau dan Ustaz Umar Masya Allah membahas tema yang sangat indah. Antum cek di YouTube-nya ada di Sirah TV dan Ustaz Asep Insya Allah akan memandu kita malam hari ini membahas tentang diam-diam ada yang suka Ustaz. Nah ini monggo Ustaz Asep. Judulnya menarik. Ya. Fadhal Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah dan akhwat sekalian, muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini bagi saya ini kali kedua saya di teras dakwah. Saya lupa yang pertama itu kapan persisnya. Kayaknya masih dekat-dekat pandemi kali waktu itu. Betul. Jadi cukup lama. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingat saya dulu waktu menyampaikan materi yang pertama itu tentang kebangkitan umat, tentang isu Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu ya. Tapi hari ini isunya beda ini. Aduh, saya jadi kayak muda banget ini judulnya. Kebutuhan umat Ustaz. Kebutuhan, oh iya, kebutuhan. Kebutuhan gitu ya. Apa judulnya dia tuh diam-diam ada yang suka. Ada suka gitu lah. Kisah. Ya. Ini sebenarnya saya dikasih tornya lebih serius sih sebenarnya. Tentang bagian dari perjalanan hidup junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Rasulullah SAW. Dengan sosok yang memang dalam hal ini saya agak susah, dalam arti saya merasa belum pernah bisa mewakili bagian dari peristiwa sirah ini. Artinya mengungkapkannya itu belum pernah puas gitu.
Assalamualaikum Ustaz. Kita Ya. lanjutkan untuk sesi kedua. Sesi kedua, insya Allah tadi makin dicari dasarnya nggak ada, makin didaki nggak ada puncaknya. Gitu. Begitulah Bunda Khadijah. Dan tadi sudah disampaikan ada sesi tanya jawab dan di depan saya ini sudah ada buku yang insya Allah menjadi door prize buat penanya terbaik. Jadi, Apa tuh Ustaz? Air minum. bukan Ustaz. Yang Oh, ini, bukan. Ustaz. Yang ini. Ini saya pegangkan. Ya. Afan. Jadi Afan agak. Ya. Ini ada buku. Fadal kawan. Jadi buku ini akan kami hadiahkan buat penanya terbaik. Ya, jadi tentu biar guru kita, Gurunda Ustadz Asep Sobari yang nanti menentukan siapa pemenangnya dari penanya terbaik. Satu penanya terbaik. Satu penanya terbaik dapat 2 buku. Hah? Ya, karena buku ini depannya Khadijah, belakangnya Aisyah. Ini Sepaket. satu paket. Dan di sini sudah barusan saja ditulis Ustadz Asep Sobari dengan nasihat untuk pemenangnya nanti. Gitu. Jadi sudah ada. Ya, gitu Ustaz. Gak, soalnya kan kita kemarin udah cerita ya, saya terbesit sesuatu bahwa kenapa Rasulullah itu memulai tugas kenabian dan kerasulannya itu dari pelukan Khadijah dan mengakhiri tugasnya itu dari pelukannya Aisyah. Betul. Itu penasaran aja sih. Itu indah sekali itu. Kemarin Mas Kayaknya buku ini buat saya aja deh. Oh, yes. Ini Jangan. amanahnya buat penanya terbaik. Oh, buat Ya. penanya terbaik. Jadi Ya. betul itu indah sekali kemarin ibroh yang disampaikan Mas Afif waktu itu. Ustaz, saya baru kepikiran ternyata dakwahnya Rasul itu dimulai dari pelukannya Khadijah dan diakhiri dalam pelukannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini peran istri yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya. Itu perlu digali. Perlu digali. Cuma tadi Cari referensinya lagi. Khadijah punya ini, kata Ustaz saya punya kriteria. Yang kriteria itu bisa dibilang hampir mustahil gitu. Iya. Itu baru Khadijah mau nikah lagi bisa dibilang gitu. Gitu ya. Jadi nanti sesi tanya jawab silahkan siapkan pertanyaan terbaik. Siap. Kita akan buka sesi tanya jawab jam 8:30. Ya. Insya Allah. Jadi nanti Ustaz Asep akan kembali mengisi lagi di sesi keduanya. 8:30 kita buka sesi tanya jawab. Nanti kita batasi maksimal 3 penanya. Ya. Nah, gitu ya. Biar spesial karena beliau juga domisili di Jawa Barat, jadi momen beliau datang ke Jogja ke Teras Dakwah itu momen-momen spesial. Jadi Ya. nanti orang-orang yang ditakdirkan yang beruntung ya, yang bisa bertanya bisa dijawab pada malam hari ini. Sama satu lagi Ustaz Afif, ini saya curhat lah di panggung ini saya curhat gitu. Saya tuh setiap ngisi siroh di Teras Dakwah atau dimanapun tuh kegundahan saya adalah setelah kita belajar siroh secara satu malam ini, semoga Allah hadirkan keinginan belajar secara komprehensifnya. Yes. Gitu ya. Jadi sudah belajar nih dapat materi siroh apalagi dari gurunda kita Ustadz Asep Sobari. Habis itu kepingin nih belajar secara komprehensif kemana gitu. Nah itu yang kemudian setiap kami ngisi kajian siroh di situ kami punya apa ya kayak kegundahan, ya Allah gimana ya ini diarahkan kemana nih, diarahkan kemana. Sementara kalau saya pribadi mengarahkan kepada kampus kami dulu di Akademi Siroh di Bandung, itu di laju aja reachable sebenarnya, terjangkau khususnya untuk yang ikhwan. Karena berangkatnya bisa dari Giwangan, berangkat Jumat, kuliahnya Sabtu dan Ahad, habis itu selesai kuliah balik lagi ke Indonesia. Pulau Jawa Oh, Pulau Jawa ya. Itu masih Pulau Jawa. Masih di Jogja gitu ya. Tapi untuk akhwat saya kok enggak sarankan gitu loh untuk dengan pola itu. Sementara kami masih terus mencari. Dulu ada Ustaz Ridwan Hamidi dengan sekolah siroh ya. Sekolah siroh ya. Sekolah siroh. Ya, Cuma sekolah siroh. ini lagi proses lagi untuk hidupkan kembali. Nah, dengan datangnya Ustadz Asep Sobari hari ini, saya sudah minta izin tadi. Iya. Ustadz, saya tuh punya kegundahan setiap ngisi di Teras Dakwah nih. Kalau ini serial kemarin kan sudah masa jahiliyah sudah kita bahas. Seri hari ini adalah seri menjelang nubuah atau dari lahir sampai menjelang nubuah dan yang diambil adalah tema Khadijah. Besok insya Allah bulan depan kita bahas fase Makkiyah. Bulan depannya lagi Madaniyah. Cuma pertanyaannya habis itu terus apakah selesai belajar sirohnya? Itu yang jangan berhenti belajar siroh. Sehingga kami minta izin sama Ustadz Asep, barusan saya minta izin, Ustadz boleh nggak kalau di Teras Dakwah ini sekaligus saya juga minta izin sama Mas Afif. Ditodong di panggung. Ditodong di panggung. Jadi
izinkan kami menyampaikan adanya kelas yang dibuat oleh Ustadz Asep dan itu online. Masya Allah. Dan itu bisa dilakukan, tadi saya tanya biasanya awal tahun. Oh. Jadi awal tahun ada sekitar kalau tidak salah 24 kali pertemuan, 24 atau berapa gitu. Yang itu komprehensif. Dan itu diisi langsung oleh beliau. Masya Allah. Sampai yang saya tahu nanti antum juga dapat modulnya, dapat videonya yang bisa dimurojaah kapanpun. Oh. Itu solusi menurut saya ketika karena berat buat saya menyampaikan sirah habis itu malam selesai, kajian selesai, sirah selesai. Waduh. Wah itu jangan. Romantismenya selesai di sini. Nah, itu nggak enak itu. Ya jadi jangan biarkan cinta kita kepada Rasulullah berhenti dan terkikis karena kita mengabaikan sirah nabawiyah. Dengan begitu, insya Allah saya minta izinnya, ridhonya untuk mempromosikan lah bisa disampaikan tentang kelas komprehensif yang dibuat oleh Ustadz Asep dan teman-teman dari Sirah Community Indonesia. Mereka punya kelas namanya Madrasah Sirah Nabawiyah. Itu selama 1 tahun dan online, hanya saja pertemuannya jadwalnya ya nanti di info lebih lanjut ketika antum semua mendaftar di sana. Jangan jangan disia-siakan karena kesempatan itu dia datangnya pendaftarannya di akhir tahun untuk mulai kelas di awal tahun. Iya, udah akhir tahun kemarin ya. Ya. Saya juga pernah lihat dapat ini ya. Infonya. Karena kalau di Akademi Sirah di sana konsepnya memang offline, tidak ada yang online. Sementara yang online bisa dipakai di tempat di Madrasah Sirah Nabawiyah. Gitu Ustaz. Jadi saya todong antum Ustaz, gitu ya. Tafadhol di ridho ya. Ridho ya. Gitu ya. Jadi saya minta izin di atas panggung ini, saya minta izin untuk melanjutkan kegundahan kami tentang Sirah Nabawiyah agar teman-teman yang pengen komprehensif belajar sirah semoga bisa ada ruangnya. Siap. Semoga teras dakwah besok punya juga Ustaz. Amin. Teras sirah gitu. Wah, itu ya. Gitu. Pas ya, teras sirah. Ya, insyaallah. Pakai tasydid, teras sirah. Ya, gitu. Ustaz, waktu dan forum saya kembalikan kepada antum sebagai moderator. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan sesi kedua, sedikit menyambungkan bridging dari materi pertama tadi. Ustadz Asep sampaikan bahwa berapa dalam pun kita mengkaji tentang Ibunda Khadijah maka tidak akan tidak akan ketemu dasarnya di mana karena saking sempurnanya beliau. Dan beliau tadi sampaikan Ibunda Khadijah ini sempat menikah 2 kali dan dalam 2 kali itu nanti beliau menjadi seorang janda dengan anak 3. Setelah menjanda beliau menjaga kehidupannya. Selama menjadi wanita mulia at-thahirah, beliau mendapatkan gelar at-thahirah, wanita yang suci, dan di situ beliau bisa dikatakan sangat ketat memilih laki-laki. Karena yang minat dengan Khadijah bisa dikatakan tak terhitung. Banyak sekali lelaki-lelaki Quraisy yang menghendaki menikah dengan Khadijah tapi Khadijah tidak minat dengan mereka. Karena Khadijah punya kriteria yang sangat ketat. Nah tentu kita tahu orang itu nanti Allah takdirkan adalah Rasulullah. Tapi bagaimana kisahnya, bagaimana kriteria ini nanti didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian Al-Amin menikah dengan At-Thahirah. Jadi laki-laki yang terpercaya ini, yang amanah ini menikah dengan wanita yang suci. Ini pasangan yang luar biasa yang insya Allah akan dikaji oleh guru kita Ustadz Asep Sohbari. Tafadhol Ustaz Asep. Ya, kita sampai jam 8:30 Ustaz. Kemudian nanti 8:30 kita ada sesi tanya jawab. Juga sudah kita siapkan hadiah untuk penanya terbaik. Nanti antum jadi jurinya Ustaz. Jadi jurinya. Nanti insya Allah sesi tanya jawab kita mulai jam 8:30. Ya, kita lanjutkan sesi kedua. Tafadhol Ustaz untuk disampaikan materinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman 2 kali menikah dan kemudian menjanda itu sudah lebih dari cukup bagi seorang Bunda Khadijah yang cerdas dan sebagainya untuk menyelami
arti sesungguhnya atau hakikat pernikahan. Apa itu pernikahan? Bahkan lebih dari itu, cukup bagi Bunda Khadijah untuk bisa menilai sejatinya laki-laki. Ini sebenarnya itu yang dimiliki Bunda Khadijah, sehingga memang dalam riwayat-riwayatnya tidak satu dua laki-laki Quraisy itu yang datang ke Bunda Khadijah dan ditolak. Jangan berpikir kemudian Bunda Khadijah aja nolakin, saya juga pengen ikutlah gitu, beruswah gitu, nolakin gitu. Nanti dulu karena dasar awal gitu. Sekarang begini, laki-laki datang ke Bunda Khadijah bawa apa modalnya? Contohnya kaya raya, kan sederhana. Emang kamu seberapa kaya? Kalau masalahnya yang diandalkannya kekayaan, tuh kekayaanku, kan begitu. Disebutkan dalam riwayat bahwa Bunda Khadijah itu kalau kan namanya berdagang saat itu bukan buka kios, enggak, jangan pikir buka kios. Bunda Khadijah itu distributor kelasnya. Jadi barang itu di gudang gitu loh. Orang Mekah tuh nggak punya kios, yang punya gudang. Nanti pas memang masa-masa tertentu untuk membawa barang itu keluar, didagangkan keluar, dan keluar itu kalau sekarang ya sudah keluar negeri, antar negara. Dari Mekah ke Busra, ke Syam. Syam itu di bawah Romawi. Itu udah Eropa, kekuasaan Eropa. Pasarnya pasar gabungan pasar Arab, pasar Afrika, dan pasar Eropa itu. Itu barang-barang itu mainnya di kelas itu Bunda Khadijah. Kalau Bunda Khadijah menyiapkan barang dagangannya, itu baru bisa ditandingi oleh beberapa pedagang biasa. Pedagang biasa perlu konsorsium, Bunda Khadijah sendirian. Itu gambarannya. Jadi kalau masalah laki-laki datang, modalnya apa? Kaya. Seberapa kaya? Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu apa lagi? Latar belakang keluarga. Aku bangsawan darah biru. Lah aku dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Maaf Pak. Artinya tidak kemudian seorang laki-laki yang bangsawan itu atau sang pangeran itu mempersunting seorang gadis desa, gitu jadi istilahnya. Kemudian mengangkatnya menjadi seorang enggak berlaku untuk Bunda Khadijah. Terus apa lagi modalnya? Ganteng. Allah, laki-laki modal ganteng doang. Paling seminggu 2 minggu. Setelah itu udah hilang segalanya. Kalau ganteng doang maksudnya. Ya gitulah. Awal tertarik wajar lah ya, tertarik dengan yang ganteng itu. Tapi kan kegantengan itu kalau di belakang itu nggak ada apa-apa, selesai lah itu. Paling seminggu 2 minggu hilang, mudar tuh. Bunda Khadijah tuh tahu laki-laki sudah, tahu pernikahan. Dan berada di level itu. Makanya Bunda Khadijah itu menginginkan dari laki-laki itu apa? Apa yang ingin didapatkan dari seorang suami kemudian? Ini yang penting. Bunda Khadijah menginginkan yang tidak dia miliki. Itu wanita hebat di situ. Kalau harta punya, kehormatan bangsawan iya, kan? Terus apa yang tidak dimiliki? Sebagai wanita sudah memiliki segalanya tadi, maka justru di luar yang sifatnya materi itulah yang ingin dikehendakinya, ketenangan yang paling dalam. Dan itu hanya bisa diberikan oleh seorang laki-laki yang memiliki tingkat kejujuran, amanah, dan akhlak yang paling tinggi. Itu semuanya nilai. Makanya 3 hal ini muncul dalam kata-kata Bunda Khadijah ketika untuk pertama kali mempekerjakan Rasulullah SAW. Ini kisah lain tentu saja. Artinya apa kok mempekerjakan? Begini. Kalau ada yang berpikir bahwa Rasulullah SAW itu sudah kaya sebelum nikah, maaf saya koreksi malam ini. Rasulullah SAW jauh dari kata kaya sebelum menikah. Riwayatnya jelas. Mau dari riwayat Az-Zuhri, mau dari riwayat Ibnu Sa'ad, dari riwayat Rasulullah SAW di usia 25 tahun itu secara pribadi tidak memiliki kekayaan.
Tapi kan beliau pedagang. Jangan salah paham. Pedagang di sini maksudnya apa? Beliau punya modal dan kemudian berdagang dengan modal milik sendiri atau apa? Betul, beliau berprofesi sebagai pedagang, tapi mendagangkan barang paman-pamannya. Dan beliau tidak mau hitung-hitungan, itu masalah dengan paman-pamannya, sehingga tidak punya kemudian pembagian yang pasti, dan beliau tidak mau, hanya ingin membantu. Makanya dalam riwayatnya terjadilah dialog antara Abu Talib sang paman, Muhammad, engkau tahu aku tidak cukup kaya dan juga tidak cukup punya banyak modal, dan ini kita dalam kondisi ekonomi sulit. Ini masanya para pedagang Mekah keluar ke Busra. Engkau terjun bersama mereka, jangan lagi bersama pamanmu atau pamanmu yang lain, maksudnya aku dan paman-pamanmu yang lain. Supaya apa? Supaya engkau memulai punya modal sendiri. Itu kata Abu Talib. Ini dialog dalam Al-Waqidi, dalam banyak riwayat sumbernya. Kemudian pamannya sendiri yang bilang, Abu Talib, dari semua pedagang Mekah, aku berharap engkau membawa barang dagangan Khadijah. Oh, itu rekomendasi sang paman. Jadi Khadijah sudah disebut namanya. Ulah, iya, karena terkenal. Terkenalnya apa? Selain barang dagangannya banyak, Bunda Khadijah itu tidak pernah mempekerjakan orang yang biasa-biasa. Selalu meng-hire orang terbaik. Itu Bunda Khadijah. Artinya bayarannya pun termahal. Itu Bunda Khadijah. Artinya kalau ngasih ke orang-orang yang membawa barang dagangannya, gitu loh, itu di atas rata-rata yang diberikan oleh pedagang atau pengusaha-pengusaha lain kepada orang yang di-hire-nya itu. Ya. Nah, terus kenapa Abu Talib menunjuk merekomendasikan Khadijah? Selain karena faktor tadi, kata Abu Talib, kalau Khadijah tahu bahwa engkau mau membawa barang dagangan selain milik paman-pamanmu, pasti dia setuju. Enggak mungkin nolak. Karena siapa yang tidak tahu syarat yang dibutuhkan oleh seorang yang membawa barang dagangan seperti itu. Rasulullah itu berada di spek tertinggi untuk itu. Semua orang Mekah mengenalmu Al-Amin. Engkau orang paling amanah. Engkau orang paling baik, engkau paling jujur. Dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, apa sih yang pertama kali dan terakhir dibutuhkan? Yaitu, apa lagi? Jadi kalau Khadijah tahu, pasti. Makanya udahlah, ajukan proposal cepat menuju Khadijah. Rasulullah mendengar itu masih bilang apa? Sudahlah, kata paman, kata, kalau memang iya, Khadijah yang akan datang. Pede banget. Kata pamannya apa? Aku khawatir Khadijah sudah kadung mengontrak orang lain, gitu loh. Tapi Rasulullah tetap begitu dengan sikapnya itu. Pembicaraan paman dan keponakan ini kedengaran oleh seseorang. Seseorang ini langsung lari ke Khadijah. Ada pembicaraan ini. Benar, Khadijah yang mengajukan proposal, ngirim orang. Aku tidak tahu kalau engkau punya rencana membawa barang dagangan orang lain. Kalau aku tahu, aku tidak akan memilih orang lain. Dan kebetulan aku belum bikin kontrak. Aku tawarkan 2 kali lipat dari yang biasa aku berikan kepada orang lain. Bayangkan, biasanya Bunda Khadijah itu memberi imbalan lebih tinggi di atas rata-rata. Lah ke Rasulullah 2 kali lipatnya. Coba bayangkan, udah kelihatan nih naga-naganya. Ya. Mulai ini. Artinya gini Ustaz, bahwa nama Rasulullah, nama Muhammad ini sudah menjadi daftar list yang ditarget Khadijah juga. Nomor satu. Masalahnya nggak punya kesempatan. Karena Rasul hanya mau mendagangkan Bani Hashim, paman-pamannya intinya. Okay. Makanya jangan berpikir bahwa Bunda Khadijah itu nggak pernah kenal Rasulullah kecuali sebelum nikah itu. Hei, itu rumah mereka deketan kok. Ya. Kalau ikut umrah bareng saya insya Allah saya tunjukin.
Amin, amin, diaminin. Di sini Rasulullah rumahnya di sini, tuh Bunda Khadijah rumahnya di situ. Mana mungkin mereka tidak tahu, saling tahu satu sama lain. Tahulah, deketan aja kok. Jangan pikir Rasulullah Khadijah itu nggak pernah tahu Rasulullah kecuali setelah membawa barang dagangannya. Enggak, dari awal juga udah tahu. Ngincarnya udah lama. Bahasa itunya gitu. Ya, makanya judul kita diam-diam tadi Ustaz ya. Nah, saat itulah Bunda Khadijah kemudian berkata gitu. Kenapa aku akan mendahulukan engkau ketimbang siapapun? Lima balagani, karena aku tahu engkau. Min sidqi hadisik, kejujuranmu, kata-katamu, engkau tidak pernah berbohong. Wa azimi amanatik, dan amanahmu yang luar biasa. Wa karimi akhlakik, dan mulianya, luhurnya akhlakmu. 3 hal. Kejujuran, jujur dalam bicara, amanah, dan kemudian akhlak mulia. Ya akhlak yang lainnya berarti. Ini loh 3 hal ini. Ini pegang kata-kata ini dari Bunda Khadijah. Itu yang diucapkan Bunda Khadijah ketika menunjuk Rasulullah SAW, engkau sekarang yang membawa barang daganganku. Dan aku supaya Rasulullah nggak punya alasan untuk ngelak, ku berikan 2 kali lipat dari biasa ku berikan pada orang lain. Kan nggak bisa ngelak itu, susah itu. Apalagi pemuda yang sedang mencari pekerjaan, kan gitu. Dan itu dari siapa? Dari Bunda Khadijah, dari Khadijah istilahnya kan, pengusaha besar. Susah ditolak itu, susah ditolak. Gitu ya. Nah itu, gitu loh. Satu hal. Dan Bunda Khadijah konsisten dengan 3 kriteria itu. Begitu juga ketika mau menikahi Rasulullah SAW atau menikah dengan Rasulullah SAW. 3 hal itu yang diangkat terus oleh Bunda Khadijah. Artinya, saya katakan kan Bunda Khadijah itu sebenarnya sudah tahu, sudah kenal Rasulullah. Ya iyalah mereka berdekatan, kok rumahnya dekat. Dan Rasulullah SAW itu dalam riwayat saat itu di usia 25 tahun kata Nafisah binti Munya, itu comblangnya itu nanti dalam penuturannya ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, lam yu'raf lahu ismun bimakkata illa al-amin. Di usia 25 tahun seluruh kota Mekah kalau menyebut Rasulullah selain namanya adalah Al-Amin. 25 tahun baru lulus kuliah, belum lama lah. Satu kota Makkah selain menyebut namanya Muhammad maka Al-Amin. Gimana Bunda Khadijah sudah enggak ini gitu di situ, susah itu. Tapi kan sebenarnya tentu saja kita di sini ada 2 kepentingan lah. Jelas ada kepentingan bisnis jelas. Tapi di balik kepentingan bisnis itu apa? Ah itu dia. Artinya ada kepentingan yang disertakan di situ. Pembuktian. Selama ini kan memang kan Bunda Khadijah nggak pernah berinteraksi langsung, belum pernah bermuamalah. Ini tuh kali pertama Bunda Khadijah itu bermuamalah langsung dengan Rasulullah. Selama ini tahu semua orang mengatakan itu Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin dan seterusnya. Jujur, Al-Amin dan seterusnya. Sekarang langsung denganku. Aku ingin tahu di lapangan bagaimana membuktikan semua itu. Makanya kenapa Bunda Khadijah menyertakan orang kepercayaannya, pelayan, asisten kepercayaannya. Maisarah, laki ya Maisarah itu. Laki, Maisarah itu laki. Iyalah, emang gara-gara ada hak belakangannya terus jadi perempuan gitu. Tolha gimana Tolha? Oh, Tolha laki-laki, yang nggak ada haknya perempuan. Maryam, jadi nggak asal. Oh, kok Maisarah laki kan ada haknya belakang. Maisarah nggak, itu laki. Gulam, gitu loh. Untuk apa? Kalau kita baca secara umum riwayatnya, itu Maisarah bisa dikatakan dia bukan sekedar ikut terlibat dalam transaksi dalam arti membantu menyiapkan barang, bukan. Yang justru yang menarik ketika pulang dari perdagangan itu ke Busra itu
itu perlu 2 bulan pulang pergi. Cukup untuk menguji keaslian seorang laki-laki 2 bulan itu di lapangan. Cukup. Kalau ingin tahu seorang laki-laki, ajak aja jalan-jalan. Jalan-jalan ke Spanyol, Portugal gitu. Seneng dia. Tapi ingin tahu sifat karakter orang dalam safar. Memang. Safar. Kenapa disebut safar? Karena ada sufur. Safar itu membuat segala sesuatunya transparan. Karakter seorang kelihatan ketika safar. Ego atau enggak, penyabar atau tidak, dan seterusnya. Ya itu kelihatan. 2 bulan cukup. Maisarah itu ketika pulang bukan sekedar laporan keuangan, kan sebenarnya laporan keuangan kan seharusnya. Bukan hanya itu. Justru dialog Khadijah dengan Maisarah itu bukan lagi bagaimana dia berdagang, tapi siapa dia sesungguhnya. Sudah lain. Yang diceritakan itu tentang pengalaman-pengalaman terkait dengan kepribadian Rasulullah SAW, termasuk hal-hal aneh yang dilihatnya. Ya kan, karena Rasulullah SAW sejak kecil kan ada hal-hal yang memang luar biasa yang ditunjukkan Allah, memang beliau itu istimewa. Tapi intinya tentang kepribadiannya, jadi laporan tentang kepribadian. Memang ini Bunda Khadijah itu bukan sekedar masalahnya tadi dia membutuhkan tenaga Rasulullah SAW dalam urusan bisnis, tapi juga dari semua yang ku tahu, ku dengar tentang dirimu akan terbukti saat engkau bermuamalah denganku. Coba apa yang terjadi pas pulang? Kan semua tercatat oleh Mas Ar. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kemudian mempromosikan dagangannya, bagaimana dia bisa menarik pelanggan, macam-macam lah. Dan semua itu dalam bingkai akhlaknya yang luar biasa. Coba dari sisi kejujurannya, nggak kebayang lah. Tapi sisi amanahnya, ingat amanah itu beda dengan jujur. Lebih dari sekedar jujur. Jujur itu dalam bahasa Arab itu sidq. Lawannya kadzib, dusta. Kalau amanah itu lawannya khianah. Beda. Jadi amanah itu lebih luas, lebih tinggi dari sekedar jujur. Amanah itu termasuk kemampuan eksekusi. Rasulullah SAW, coba bayangkan, dititipi barang dagang segitu besar, volumenya besar, nilainya tinggi. Pemiliknya Bunda Khadijah ada di Mekah. Lah dibawa dalam perjalanan dagang 2 bulan bahkan lebih. Dan itu melalui berbagai daerah, berinteraksi dengan berbagai suku, bahkan antar negara. Jaraknya totalnya itu bisa hampir 3.000 km pulang pergi. Bayangkan ada sekian banyak pasar transit di situ, menjual dan membeli, kemudian ke tempat lain jual lagi dan beli terus. Mana tahu pemilik modal berapa sebenarnya kan yang terjual dan terbeli, dan berapa berkembang barang dagangannya itu tuh, nilai dagangannya itu dari waktu ke waktu, dari satu spot ke spot yang lain, dari satu pasar ke pasar lain. Itu dibutuhkan kejujuran yang mutlak dan amanah. Amanahnya itu apa? Ekspektasi seorang pemilik modal apa? Keuntungan dong. Ternyata Bunda Khadijah itu selalu untung besar. Kenapa sih sebelumnya? Kenapa jadi pedagang hebat? Karena tadi sebelum dengan Rasulullah pun Bunda Khadijah itu selalu meng-hire orang terbaik. Nggak apa-apa bayar mahal. Yang penting kan orang terbaik. Artinya yang didapatnya juga lebih banyak. Begitu dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah bisa menghasilkan 2 kali lipat dari yang biasa dihasilkan oleh orang-orang sebelumnya. Kebayang? Jagonya gimana? Dan itu amanahnya luar biasa kan berarti. Punya kemampuan sampai titik itu. Coba dengan semua fakta ini Bunda Khadijah mau apa? Di situ selesai kan. Sekali lagi Bunda Khadijah itu nggak pernah jual mahal, artinya didatangi laki-laki tolak, bukan. Karena sudah ngerti hakikat pernikahan, sudah tahu sejatinya laki-laki. Beliau ingin lebih dari sekedar seorang laki-laki dengan tadi ketampanannya atau kekayaannya atau kehormatannya. Beliau menginginkan apa yang beliau tidak miliki. Itu Khadijah itu begitu. Dan siapa yang bisa memberikan itu? Ya dari pasangan hidup itu. Dari semua laki-laki yang dia tahu, ternyata semua itu ada dalam diri Muhammad.
Di sini letaknya. Dan itu sudah terbukti dengan perjalanan itu. Terbukti banget. Laporannya detail dari orang kepercayaannya, Maisarah. Makanya kemudian terjadilah dialog antara Bunda Khadijah dengan Nafisah binti Munya. Ya temenan kan dua ini. Nafisah kemudian masuk Islam juga. Iya. Intinya sederhananya begini, Nafisah, aku sudah menemukan yang selama ini ku cari. Ini saya membahasakan riwayat Ibnu Sa'ad yang mengatakan arsalat hadasi satan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijahlah yang berinisiatif mengutus Nafisah untuk menemui Rasul. Jadi comblang, gitu loh. Ini dua ini memang dua sejoli ngomong, Nafisah aku sudah temukan orang yang selama ini ku cari. Siapa dia? Muhammad. Ya sudah, aku akan datangi. Nafisah datang. Coba pertanyaannya bagaimana bunyinya Nafisah itu? Muhammad, engkau tuh sudah cukup segalanya. Apa masalahmu sampai hari ini engkau belum menikah? Ya, langsung itu ditembaknya dalam betul itu. Oh, sampai sekarang, Ustaz? Sekarang kalau ditanya kapan nikah, tembaknya dalam itu. Oh gitu ya. Gitu ya. Nggak bisa ngelak kan? Dan Rasulullah SAW orangnya jujur apa adanya. Nafisah, ma biyadi ma atazawwaj. Kan kau tahu, aku belum cukup modal untuk membangun rumah tangga. Problem semua. Biasanya kan begitu. Tapi bukan minder, memang itu real, memang Rasulullah itu makanya saya katakan tadi. Siapa yang bilang Rasulullah udah kaya? Orang pernyataannya begitu. Ma biyadi ma atazawwaj. Aku belum punya cukup bekal atau modal untuk menikah. Nah, langsung karena sudah begitu jelas, lebih tajam lagi Nafisah. Kaifa law kufita? Kaifa law kufita? Bagaimana seandainya itu tidak menjadi soal? Wa du'ita ilal mali wal jamali wasyarafi wal kafa'ah. Dan ada seseorang yang menginginkanmu dengan segala yang dia miliki. Artinya masalah itu tidak masalah. Sudah tidak masalah. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada yang bersedia dengan menikahmu dan dia adalah seorang kaya, seorang cantik jelita, kemudian seorang mulia dan seorang yang setara denganmu, artinya sejajar dalam segala wajar, artinya sebagai bukan wajar, artinya sekufu. Itu Rasulullah SAW. Enggak kemudian kayak gaya kita gitu, malu-malu. Oh masa sih kayak gitu? Enggak, itu bukan tipikal gitu. Kan biasa, laki juga ada kadang gitu. Masa sih segitunya? Itu biasa muncul kurang pede sebenarnya. Gitu. Kalau Rasulullah enggak. Pertanyaannya apa? Emangnya ada wanita kayak gitu? Langsung, emangnya ada wanita kayak itu? Artinya dia tidak menyoal kekuranganku dalam ekonomi, dalam harta, dan kemudian dia punya segala kelebihan dan ingin menikah denganku. Emangnya ada? Ada. Siapa? Khadijah. Coba begitu dengar kata Khadijah gimana coba? Padahal bosnya sebelum itu. Lagi-lagi kita harus tahu karakter Rasulullah SAW, mata Rasulullah. Ketika melihat, wah ini ya sudah. Kalau memang begini gitu loh. Cuman persoalannya fakaifa, maksudnya terus bagaimana caranya aku kemudian bisa masuk nih ke Khadijah? Artinya nggak mudah juga nih, artinya di awal gitu. Itu wajar kan? Apa kata Nafisah? Alayya, biar aku yang main. Emang comblangnya. Mak comblangnya tepat ini. Memang. Biar aku yang main. Artinya biar aku yang selesaikan. Ya sudah kata ana af'al, aku setuju. Deal. Itu bahasanya gitu. Bahasa Arabnya af'al, maksudnya deal. Gitu lah. Betul. Ya udah memang lah, memang itu rencana Bunda Khadijah kan dari awal. Langsung ditentukan. Ya sudah, bilang ke Muhammad datang pada hari ini gini. Udah diatur semuanya. Selesai segitunya. Datanglah Rasulullah dengan rombongan, Abu Thalib, Hamzah dan pamannya. Begitu pertemuan keluarga, nah di situ kan ada kemudian pidato kan, ya khitbah sebenarnya di situ, dan kemudian langsung jadi nikah bahkan, gitu loh. Jadi acara khitbah tuh kemudian langsung dilanjutkan dengan nikah. Jadi nggak ada kayak kita gitu.
khitbah dulu menentukan hari kapan nanti gitu kan. Nah, enggak gitu. Rasul dan Bunda Khadijah itu di saat yang sama. Nah, terjadilah kemudian pidato dari Abu Thalib. Wah, pidato Abu Thalib itu asik banget. Dan dari situ juga semakin menjelaskan bahwa memang Rasulullah SAW secara kekayaan itu memang belum punya uang cukup lah gitu untuk modal pernikahan. Tapi kan sudah selesai masalahnya dari awal karena Bunda Khadijah tidak menyoalkan. Bunda Khadijah itu matang, saya bilang matang. Ketika kriteria yang itu menjadi persoalan hidupnya itu jelas-jelas sudah terpenuhi, Bunda Khadijah tuh nggak mau. Dalam arti ngapain kemudian ibarat kata nunggu berharap gitu loh. Ya semoga aja dia sadar bahwa saya sebenarnya naksir gitu. Nggak ada begitu. Itu bukan karakter Bunda Khadijah. Walaupun bukan berarti kemudian Bunda Khadijah yang kemudian ada riwayat mengatakan Bunda Khadijah maju, tapi itu lebih lemah daripada riwayat yang memang melalui Nafisah binti Munyah. Gitu ya. Nah, pidato Abu Thalib itu jelas. Jadi aku datang kemari membawa keponakanku Muhammad. Dan kalian tahu siapa Muhammad. Artinya nggak perlu aku jelaskan sebenarnya. Tapi tetap saja namanya juga pidato harus mengangkatkan. Dia ini, nah sebutkan kelebihannya. Di Mekah ini tidak ada yang sebanding dengannya lah sebagai seorang pemuda dengan kelebihannya A, B, C, D disebut satu-satu. Baru di ujungnya wa in kana fil mali qillan, walaupun kalau dalam urusan duit dia ya baru gitu. Tapi kemudian Abu Thalib mengatakan, tapi apalah artinya uang? Apa artinya harta? Fa innal mala dhillun zail, dia hanya bayangan yang akan sirna. Artinya sementara aja gitu, bukan hakikat itu, bukan itu. Ya itu seorang paman pinter ngangkat anak pemonakannya kan harus begitu. Wa in kana fil mali qillan. Tapi kan wal malu dhillun zail. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian reaksi dari keluarga Bunda Khadijah? Kan yang menikahkannya pamannya. Itu yang kuat, yang tepat, bukan ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, kata Al-Waqidi, jauh sebelum itu, bahkan sebelum perang Fijar. Itu jauh, belasan tahun sebelum itu. Pamannya langsung bilang, begitu mendengar atau sudah selesailah pidatonya Abu Thalib itu, hadzal fahlu alladzi la yuqda'u anfuh. Itu bahasa kiasan. Diibaratkan seperti unta besar gitu, yang tidak mungkin bisa, artinya dijinakan dalam arti saking kuatnya, nggak bisa ini ditolak, nggak ada alasan untuk menolak. Wah kan gitu. Selesai kan di situ, ya sudah nikah. Yang menarik kemudian Abu Thalib menjelaskan untuk pernikahan ini masalah maharnya, gitu loh. Kata Abu Thalib, Muhammad sudah menyepakati denganku, dengan paman-pamannya, untuk menyerahkan isyrina bakrah, 20 ekor unta muda, dengan sebagiannya dibayar kontan, sebagiannya dicicil. Ini penting nih, terutama bagi ikhwan, penting. Kenapa dalam akad nikah itu ada ungkapan dibayar tunai? Kan itu. Karena dalam syariat sebenarnya boleh dibayar dicicil, itu boleh. Untuk membedakan dengan dicicil, makanya ada pernyataan tunai. Ini opsi penting. Ya. Lo iya pakai opsi itu, gimana sih? Gitu loh. Yang penting bisa nego dengan calon mertua, itu yang penting. Karena sigah itu gitu, dibayar tunai, nakdan tunai, atau ajilan tunai gitu. Kan kalau bahasa Abu Thalib itu yang dibayarkan Rasulullah itu ma'ajiluhu wa ajiluh. Ada yang saat ini dibayar tunai, ada yang ditunda, dicicil maksudnya. Gitu loh. Jadi 20 dicicil. Enggak semuanya tunai. Ada yang tunai, ada yang saat itu, ada yang ditunda. Jadi pakai opsi itu. Itu penting. Bahkan kemudian ya bahasanya gini,
Rasulullah SAW aja. Wah, kan gitu. Beliau adalah teladan yang mulia. Makanya calon mertuanya selalu belajar sirah dulu. Caranya gitu loh. Setelah belajar sirah, terutama bab ini diulang-ulang gitu loh, baru masuk. Saya ingin meneladani Rasulullah. Ya kan gitu tuh lain. Kalau secara nominal 20 ekor unta muda tadi itu kalau dikurskan ke rupiah Unta itu pada ya kurang lebih masa dekat dengan itu. Contohnya Rasulullah SAW membeli untanya Jabir bin Abdullah yang di perjalanan itu, yang untanya sakit-sakitan kemudian dibeli gitu. Itu kan sekitar 4 dinar. satu unta. Iya, 40 dirham. 4 dinar itu sekitar sekarang ya sekitar 4 kali 5 20 jutaan gitu loh. Satu ekor Iya. sekitar. Nah normal sekarang pun juga sekitar gitu 20 ke 30 juta lah gitu ya unta itu. Ya lumayan lah ya. Ya, dikali 20 kali lumayan juga rupanya. Nanti kalau mertuanya tahu nilainya segitu. Oh nggak apa-apa, dicicil nggak apa-apa gitu. Nggak, tapi mahar Rasulullah kepada istri-istrinya yang lain itu kan kurang lebih rata ya, kecuali kepada Ummu Habibah yang di Habasyah itu nikahinya. Ya. Jadi 400 dirham, 40 dinar, sekitar 200 juta maharnya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Yang akhwat dapat nih, ternyata Rasulullah itu 200 juta. Indonesia berarti lumayan ya, mahal murah gitu, seperangkat alat sholat. Dan boleh dicicil ya satu. Seharusnya saya nggak nyeritain itu ya. Tadi yang dicicilnya itu yang ditekankan di sini sebenarnya. Nah, sekali lagi kita kembali. Jadi Bunda Khadijah itu ketika menerima Rasulullah SAW, bahkan mengejar sebenarnya kalau pakai bahasa vulgarnya. Bukan aib kok perempuan mengejar laki-laki, cuma yang penting caranya aja, teknisnya aja yang sopan, gitu loh. Tapi artinya perempuan berada di pihak pertama, artinya yang nembak itu bukan suatu aib, bukan aib kok. Bahkan ada dalam Al-Quran kan, seorang wanita nanti di Madinah menghadap Rasulullah, ya Rasulullah nikahilah aku. Cuman itu hanya berlaku untuk Rasulullah ya, nggak boleh yang lain. Dalam arti maksudnya kalau itu jadi, itu nggak perlu lagi ke wali, nggak perlu lagi akad, enggak. Kalau Rasulullah mau, itu saat itu langsung jadi istrinya. Khalisatan laka min dunil mu'minin, itu khusus berlaku untukmu dan tidak berlaku untuk orang beriman lainnya. Jangan dipakai kalau sisi itunya. Gitu loh. Iya, tetap harus pakai wali, harus pakai mahar, harus pakai itu tetap gitu loh. Artinya itu, tapi maksudnya bahwa perempuan lebih dulu nembak itu bukan satu aib. nggak ada masalah ya gitu. Bukan aib intinya. Bukan aib, ya. Bukan satu kesalahan. Bukan satu kesalahan. Ya kan sayang, Bunda Khadijah itu kan begini. Aku tuh ingin menikah. Cuman nggak ada laki-laki yang pantas ku terima karena tidak memenuhi kriteria yang ku inginkan. Apa yang ku inginkan? Sesuatu yang tidak ku miliki. Karena seorang suami adalah harus mengisi kekuranganku. Kan gitu. Itu masalahnya. Karena kalau yang menjadi kelebihan, ngapain aku nambah duit? Duit udah banyak gitu loh. Setelah itu Rasulullah SAW kan hidup bersama Bunda Khadijah, bahkan tinggal di rumah Bunda Khadijah. Ya nggak masalah, gitu loh. Karena itu masalah kesepakatan, gitu ya. Tapi jangan tanya akhlaknya Rasulullah. Emang Rasulullah kemudian numpang dalam arti selalu ditransfer oleh Bunda Khadijah? Ya enggak lah. Lah siapa kemudian yang mengatur, yang memanage perdagangan Bunda Khadijah setelah itu? Ya Rasulullah lah. Di situ Rasul punya hak untuk berbagi hasil dan seterusnya. Kan gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Dari titik inilah kenapa pernikahan itu begitu berkah. Karena titik awalnya dalam Al-Quran kemudian tentu saja Bunda Khadijah dan Rasulullah itu kan model paling ideal yang digambarkan dalam Al-Quran. Suami istri itu kenapa disebut zauj? Dan menarik kata zauj ini. Zauj itu sebenarnya kata zaujun itu berlaku untuk suami dan istri, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Enggak perlu kalau dalam bahasa Arab yang pada yang aslinya sebenarnya enggak perlu istri itu zaujatun. Nah, zauj itu bisa istri, bisa suami, bisa berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan.
ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah gitu. Tabtaghi mardata azwajik. Azwaj itu jamak dari zauj, dan itu untuk istri-istri Nabi. Itulah. Wa aslahna lahu zaujah. Itu tentang Nabi Nabi Yahya itu Zakaria. Ketika lama tidak punya anak, kemudian Allah katakan akhirnya aku diberi anak setelah sekian tua dengan wa aslahna lahu zaujah. Istrinya kemudian kami perbaiki, dalam arti kemudian menjadi mengandung. Tadinya nggak bisa mengandung di usia tua, nenek-nenek, sama seperti Sarah, Nabi Ibrahim. Zauj itu begitu. Jadi suami ataupun istri dalam Al-Quran zauj. Sehingga suami istri itu dalam bahasa Al-Quran, dalam istilah Al-Quran itu artinya pasangan. Zauj itu pasangan. Jadi kalau pasangan, gitu, kalau pasangan, ini sudah sebenarnya tidak ada lagi pembeda yang signifikan. Ini masalahnya laki-laki ataupun pernikahan itu bukan masalah laki-laki atau perempuan. Kehidupan rumah tangga itu bukan masalah laki-laki dan perempuan. Bukan. Begitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka sebenarnya pembedaan ini perbedaan fungsi semata. Tapi hakikatnya mereka adalah pasangan. Dan pasangan itu, kata Ar-Rumi, kalau ingin engkau punya gambaran tentang pasangan yang sederhana, perhatikan saja alas kakimu itu, sandal sepatu. Kan nggak bisa yang satu lebih besar daripada yang lain. Walaupun contohnya, walaupun kanan dan kiri, tapi yang satu nomor 40, yang satu nomor 37, apakah itu pasangan? Bukan. Bukan. Apalagi kalau kanan semua, kiri semua, walaupun dua, itu bukan pasangan. Yang satu warnanya hijau, yang satu kecuali ini Ya, model hari ini tuh ngaco memang. Beda warna tuh malah senang gitu loh. Tapi dasarnya itu bukan pasangan, nggak bisa. Artinya walaupun kanan dan kiri beda model, beda ukuran, itu nggak mungkin jadi pasangan, nggak bisa dipakai. La yasluh, tidak bisa dipakai. Pasangan itu harus sama persis. Jadi itu hakikat pernikahan tuh itu. Jadi tidak bisa seorang laki-laki merasa superior karena kelaki-lakiannya. Kalau bukan karena aku, engkau bukan siapa-siapa. Kata-kata itu bukan kata-kata zauj. Begitu juga perempuan. Mentang-mentang kemudian kebetulan gitu gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Laki-laki macam apa kamu? Masa kalah gitu, gajinya sama aku? Itu bukan pasangan, bukan zauj. Bukan zauj. Bahasa zauj itu adalah aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Itu intinya. Aku bukanlah apa-apa tanpa dirimu. Itu intinya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan Nabi Lut dan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya, Fir'aun dengan Asia. Walaupun jelas secara status formalnya suami istri, tapi nggak nyebut bahwa itu adalah zaujnya. Imra'ata Nuh, imra'ata Lut, imra'ata Fir'aun. Itu perempuannya Lut, itu perempuannya Nuh, itu perempuannya Fir'aun. Padahal itu istri ya. Iya memang statusnya istri kan? Memang statusnya istri ya. Tapi Quran tidak menyebut dengan zauj. Tapi begitu Rasulullah SAW disebut bersama istrinya, Qul li azwajik, katakan kepada azwajmu, zaujmu, bukan kepada perempuanmu. Begitu juga tadi Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah, zaujnya. Karena memang tidak cocok dalam dua model yang berbeda. Yang bermasalahnya kalau Nabi Nuh dan Lut adalah istri-istrinya. Kalau Fir'aun yang bermasalah suaminya, sehingga tetap aja nggak bisa disebut zauj, imra'ah. Ini persoalan ini. Dan Rasulullah dengan Bunda Khadijah itu berada di top modelnya.
Bunda Khadijah. Kan tadi rumahnya aja Rasulullah kemudian di rumah Bunda Khadijah. Rasulullah meninggalkan rumah kelahirannya, rumah warisan dari ayahnya, di rumah Bunda Khadijah. Sampai hijrah itu dari rumah Bunda Khadijah. Rumah yang ditinggalkan Bunda Khadijah. Makanya rumahnya berada di sekitar dekat dengan Abu Sufyan, dengan yang lain-lain gitu. Bunda Khadijah sejak menikah dengan Rasulullah SAW sampai sebelum kenabian normal. Artinya nggak ada tantangan yang berarti lah. Begitu Rasulullah SAW menerima wahyu, gitu loh. Ini penting pernyataan Bunda Khadijah terhadap Rasulullah. Istilahnya kesan-kesan Bunda Khadijah tentang Rasulullah. Kan Rasulullah itu turun dari Gua Hira dengan ketakutan luar biasa. Karena ini pengalaman yang sangat-sangat aneh. Di atas gunung, di siang bolong, Rasulullah SAW tidak sedang tidur, tiba-tiba muncul sosok orang sih yang dilihatnya. Jibrilnya karena menyerupai manusia. Kan gak wajar dari awal. Lah kalau orang makan harusnya ketahuan dia muncul dari mana. Apalagi kalau tahu gua Hira. Nggak bisa orang sembarangan muncul di situ tiba-tiba. Kemudian setelah itu di tengah kebingungan, setelah Iqra itu hilang tiba-tiba. Artinya Rasul sampai nggak ngeh kemana nih, kan gitu. Kemudian muncul sosok Jibril yang sudah pakai sayap melayang di depannya, depan Gua Hira. Kita berada di mulut Gua Hira, kemudian melayang depan. Gimana coba? Apa nggak lari itu? Masalahnya Jibril tuh nggak ngasih briefing dulu. Aku tuh begini, nih CV-ku ini. Gitu. Kalau gitu kan enggak langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini apa semua ini? Apa yang paling ditakutkan Rasulullah? Rasul takut itu beliau kemudian didekati jin dan jadi dukun. Itu sebenarnya. Iya, yang paling ditakutkan beliau itu. Beliau benci dukun. Itu fitrah beliau. Dan beliau takut bahwa itu jin dan menentangi beliau, kemudian beliau mau jadi dukun, dideketin jin. Itu paling takut beliau. Makanya gemetaran dan takut, nggak nyaman betul. Bayangkan, begitu sampai ke rumah itu Bunda Khadijah itu kan sebagai istri, matangnya seorang Bunda Khadijah, melihat suaminya turun dengan panik, gemetaran, mungkin bahkan bercucuran keringat. Itu Bunda Khadijah nggak bilang, ada apa suamiku? Kenapa engkau? Oh, nggak ada. Ketika Rasul mengatakan zammiluni, selimuti aku, Bunda Khadijah itu menyelimuti. Tak. Kemudian membaringkan Rasulullah dan membiarkan Rasulullah sampai tenang, sampai Rasulullah yang membuka pembicaraan. Bunda Khadijah nggak ngerusui, ditunggu. Aku takut Khadijah, aku takut, aku jadi dukun. Kenapa? Begini. Bunda Khadijah tahu apa? Nggak tahu juga. Ya nggak tahu lah. Masa tahu? Gitu loh. Tapi yang pasti bagi Bunda Khadijah, suamiku harus tenang. Coba kan? Itu intinya. Caranya gimana? Cari hal yang paling memungkinkan membuat Rasul tenang. Suamiku, wallahi la yukhzikallahu abadan. Suamiku, jangan takut. Enggak mungkin ini pertanda buruk. Enggak mungkin dengan cara ini Allah akan menghinakanmu. Enggak mungkin engkau akan dihinakan oleh Allah dengan cara ini. Kenapa? Siapa kamu? Siapa engkau? Selama ini siapa engkau? Engkau adalah. Gitulah. Fa innaka tasilur rahim. Engkau itu baik kepada semua orang. Kepada semua keluargamu tasilur rahim. Tahu silaturahim? Apa itu silaturahim? Lebaran kumpul gitu? Kan. Berbuat baik pada keluarga, silaturahim itu luas mananya, betul luas, segala bentuk kebaikan. Tapi ada satu hal yang harus ditonjolkan dalam silaturahim. Menyelesaikan urusan ekonomi, ngasih duit. Silah itu, kata silah walaupun bisa diartikan banyak hal kebaikan, tapi yang paling menonjol dalam kata silah itu ngasih duit, menyelesaikan urusan ekonomi. Fa innaka tasilur rahim.
Makanya kalau lebaran nggak bagi-bagi duit, udah silaturahimnya hilang tuh, atau nggak signifikan. Permasalahan ekonomi keluarga nggak selesai setelah lebaran, cuman sekedar cipika-cipiki. Terus ngapain kumpul? Gitulah. Silaturahim itu pasti, silah itu selalu begitu. Karena ini terkait dengan kebaikan yang memang di situ perlu pengorbanan keuangan yang besar. Fa innaka tasilur rahim, kepada keluargamu engkau silaturahim. Wa tahmilul kal. Al-kal itu beban, tanggungan. Yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang. Jadi seorang itu punya beban hidup. Gitu ya, punya beban hidup. Contohnya dia punya pendapatan 10 juta per bulan. Tapi tanggungannya 15 juta. Berarti kan kurang. Tetap aja kurang, apalagi kalau nggak nyampe 10 juta gitu ya. UMR lah UMR. Itulah. Bagaimana dia memenuhi kekurangannya itu? Kan berarti membutuhkan bantuan orang lain. Di seluruh kota Makkah, kalau orang punya masalah ekonomi dan minta bantuan, nyari bantuan dalam kondisi kal ini seperti ini, dan kemudian tidak ada yang membantunya, masih punya harapan selama belum mengetuk pintu Muhammad. Begitu mengetuk pintu Muhammad, kata Bunda Khadijah, engkau itu tahmilul kal. Kan ini sedang menenangkan suami. Engkau tuh baik kok. Tahmil itu apa sih? Jangan sampai diterjemahkan meringankan, karena itu sudah salah secara bahasa. Hamil itu ringan. Hah? Hamil itu ringan. Berat kan? Tahmil itu artinya mengangkat. Jadi kalau orang datang ke Rasulullah mengatakan, aku punya beban hidup nih, artinya aku punya kebutuhan, tanggungan berapa? 10 juta. Rasul, ini 500 ribu ya, mudah-mudahan memeringankan dan Allah memberi. Enggak, orang senang aja dibantu 500 ribu. Tapi kan masalahnya nggak selesai. Kalau ke Rasulullah SAW orang datang waktu itu, sebelum jadi Nabi loh, berapa aku punya tanggungan, berapa? 10 juta, nih 10 juta. Itu Rasulullah sebelum jadi Nabi. Wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum. Kalau orang yang sebenarnya punya potensi tapi dia tidak berdaya, diberdayakan, dicarikan pekerjaan, dicarikan apa, itu Rasulullah SAW. Wa tuqrid dhaif, kalau ada orang asing datang nggak punya tempat, di rumahku saja, aku jamu 3 hari, jangan takut. Jadi menjamu tamu tuh bukan tetangga datang dikasih teh manis dengan itu mah biasalah. Artinya itu bukan menjamu tamu dalam arti, maksudnya menjamu tamu tuh orang asing gitu loh. Yang kalau sekarang itu membutuhkan penginapan, hotel, guest house gitu. Itu kalau Rasul membuka rumahnya, tidur di rumahku 3 hari aku jamu. Sampai kan biasanya cukup lah orang 3 hari lah ya. Nginep di luar kota 3 hari cukup lah ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Nawaibil haq. Kalau ada orang yang berkebutuhan mendesak, ada bencana, ada apa, bangkrut, itu Rasulullah langsung tolong. Itu Khadijah semua mengatakan, selama ini engkau tuh seperti itu. Coba. Itu artinya Rasul menggunakan keuangannya kayak gimana? Kebayang? Dan tentu saja nggak mungkin tidak melibatkan Bunda Khadijah dalam hal ini. Uang Bunda Khadijah kepakainya, kepake. Ketika Halimah, ibu susu Rasulullah SAW datang dari Badia, dari pedalaman, mengadukan, kan itu anak susunya setelah menikah dengan Khadijah. Ini kami lagi kesulitan, ada paceklik. Itu Rasul langsung, Khadijah, ibuku. Kata Khadijah, santai aja. Berapa unta yang diinginkan, berapa puluh domba yang diinginkan, bawa. Asik banget punya istri kayak gini ya. Makanya jangan cari Khadijah, udah susah. Kalau yang kayak gitu. Yang penting itu sebelum jadi Nabi. Bagaimana setelah jadi Nabi? Wah ini Rasulullah SAW sudah tidak lagi persoalan pribadi di situ. Ada sahabat
yang disiksa harus diselamatkan, yang budak harus dimerdekakan, setelah itu harus dicukupi tunjangan sosialnya, makannya dan seterusnya. Ada pemboikotan 3 tahun. Itu kan puncaknya pemboikotan, karena Bunda Khadijah meninggal setelah pemboikotan tahun 10. 3 tahun loh yang diboikot itu. Tidak boleh berdagang, pedagang dari luar dipotong kalau mau berhubungan dengan mereka, tidak boleh diterima sebagai tamu karena pasti bisa dijamu. Coba bayangkan, tidak boleh diundang dalam sebuah pertemuan pesta, nggak ada. Boikot itu semua itu, ekonomi, sosial, semuanya. Bayangkan diblokade sampai segitu. 3 tahun. Terus bagaimana masih bertahan hidup? Kalau bukan karena memang mereka makan modal. Itu ada satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah di sela-sela itu berbicara kepada Bunda Khadijah. Artinya engkau tahu keadaannya begini. Artinya ada pembicaraan. Artinya aku mohon bantuan intinya. Karena itu ada tanggung jawab Rasulullah, saya tanggung jawab beliau kan. Karena tentu saja semua itu karena beliau kan. Pemboikotan itu karena memang Quraisy membidik beliau. Apa kata Bunda Khadijah waktu itu? Bunda Khadijah langsung manggil Abu Bakar. Abu Bakar, kemarilah. Jadilah saksi. Apa yang dilakukan Bunda Khadijah? Mengeluarkan semua simpanan emasnya. Dan kata Abu Bakar, aku berdiri di sini dan orang di hadapanku itu tertutup oleh emas itu. Aku tidak bisa melihatnya. Kebayang aja. Itu kata-kata Abu Bakar yang menjadi saksi. Dan lebih kurang semua kekayaan Bunda Khadijah ludes di situ. Pertanyaannya, sampai titik itu pernah nggak Bunda Khadijah menyesali keputusan hidupnya menikah dengan Rasulullah? Gak pernah. Pernah nggak Bunda Khadijah mengungkapkan ungkapan keberatan atau apapun lah kepada Rasulullah? Enggak pernah. Padahal sudah kehilangan kekayaannya. Setiap hari bersama Rasulullah tentu dikucilkan oleh orang-orang Quraisy, dihina. Dari seorang yang begitu mulia kemudian dihina. Begitu kaya kemudian menjadi sengsara. Dan itu semua dijalani oleh Khadijah tanpa pernah marah, menyesal, cemberut, sama sekali nggak pernah. Enggak pernah. Coba bayangkan. Karena bukan itu dari awal, menikah itu bukan itu. Justru setelah menjadi nabi malah semakin dapat yang diinginkannya, ketenangan batin, kebahagiaan hakiki. Itu Bunda Khadijah. Makanya begitu Bunda Khadijah wafat, kebetulan bersamaan pula 1 tahun dengan Abu Thalib wafat. Itu kan sampai disebut oleh ahli sejarah, saking Rasulullah SAW itu tidak sulit untuk menyembunyikan perasaannya. Itu tahun duka bagi Rasulullah SAW. Amul Huzn, setahun itu berat betul. Di Uhud Rasulullah SAW itu terluka berdarah-darah, kepalanya, pelipisnya, giginya copot, berdarah-darah. Itu Bunda Aisyah yang sangat jenius dan cerdas itu bertanya, ya Rasulullah, hal marra alaika yaumun, pernahkah engkau mengalami yang lebih dahsyat dari ini? Iya. Kapan? Ketika aku diusir dari Taif. Bukan berarti diusir dari Taif lebih menyakitkan, karena itu situasi di tahun duka. Kenapa ke Taif? Karena tidak mungkin bertahan di Mekah, karena sudah tidak ada lagi benteng pertahanannya, baik itu di luar ataupun di dalam. Di luar ada Abu Thalib, di dalam ada Bunda Khadijah. Rasulullah itu keluar rumah, di luar itu kan coba dituduh, dihina, diludahi, di macam-macam lah pengalamannya Mbak. Ya nggak sehari sekaligus semua itu didapat. Tapi yang paling menyakitkan orang-orangnya tidak mau beriman. Berat beliau pulang dari medan dakwah itu berat di Mekah itu. Tapi begitu pulang ke rumah, begitu pintu dibukakan dan senyum Khadijah itu menyambutnya, hilang semua itu. Ketika Bunda Khadijah meninggal, ya sudah hilang itu semua. Betapa beratnya beliau. Makanya wafa, kesetiaan Rasulullah kepada Bunda Khadijah, catat baik-baik ini.
ini yang tidak bisa dibayangkan. Sampai Bunda Aisyah itu cemburunya nggak ketulungan. Aku tuh pencemburu, kata Bunda Aisyah. Tapi aku nggak pernah cemburu lebih hebat kepada orang yang justru nggak pernah mengalami hidup bersama sebagai istri Nabi, yaitu Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau ada momentum, ada apa saja yang terkait dengan Khadijah pasti menyebut Khadijah. Bayangkan, kalau ada lagi orang ceritanya itu di situ ada Khadijah, oh Rasul itu langsung antusias, langsung ikut nimbrung, langsung menyebut Khadijah. Kalau ada temannya Khadijah, pokoknya Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Sampai kemudian Bunda Aisyah itu, memang Bunda Aisyah kan betul-betul pemberani. Ya Rasulullah, kok Khadijah lagi, Khadijah lagi? Kan Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Wah, itu keberanian Bunda Aisyah. Rasulullah, coba lihat, dengan segala kejujurannya dan kesetiaannya mengatakan, Aisyah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Gimana rasanya kira-kira Bunda Aisyah? Makanya Bunda Aisyah, sejak itu aku nggak mau lagi nyebut Khadijah. Semakin sakit. Iyalah, sakit. Artinya nggak mau tuh karena, wah ini malah mancing kalau kayak gini, gitu. Tadinya kan dapat, oh iya engkau lebih dari Khadijah. Oh karena pengennya gitu, ya wajar lah pengennya gitu. Tapi kan Rasulullah mengatakan itu, karena apa? Kesetiaan. Nggak bisa. Ketika Rasulullah punya sesuatu, kambing atau apa, ya aku mau, istilahnya mau bagi-bagi. Itu ini Bunda Aisyah nyeritain, kasih ke fulan. Itu siapa? Kan ya? Kenalannya Khadijah. Kenalannya Khadijah, temannya Khadijah. Ada seorang nenek datang dari jauh, orang asing maksudnya. Itu Rasulullah langsung menyiapkan tempat duduknya, menyiapkan segala sesuatu dengan tangannya sendiri. Dimuliakan betul. Aisyah melihat, ini siapa? Itu siapa ya Rasulullah? Kenapa engkau jamu seperti itu sampai kemudian pulangnya dibekali ini itu? Itu adalah temannya Khadijah. Tahu ya kan? Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat menikah dengan banyak wanita. Betul, itu faktanya. Tapi satu ruang yang ditinggalkan di dada Rasulullah SAW, ruang kosong itu yang ditinggalkan Khadijah tidak pernah bisa diisi oleh wanita manapun. Bukankah itu yang diinginkan seorang wanita dari laki-laki yang dicintainya? Wafa, setia. Udah ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Closingnya dalam banget, Ustaz. Closingnya dalam banget nih. Insyaallah sebagaimana janji kami untuk sesi tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab ada beberapa pengumuman dari Baitul Mal. Ya, hadal. Ustaz, apakah betul bahwa semua riwayat tentang Khadijah itu yang meriwayatkan adalah Ibunda Aisyah? Enggak juga ya. Oh. Ada anak Khadijah, Halah. Iya, gitu Halah ya. Oh, iya. Itu kemudian besar masuk Islam. Gitu loh. Itu juga menceritakan. Jadi enggak semua tentang Bunda Khadijah diceritakan Bunda Aisyah. Gitu ya. Tapi artinya secemburu-cemburunya Aisyah, riwayat Khadijah itu memang banyak dari beliau. Banyak memang. Ya itu kelebihan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu satu sisi cemburu, tapi sisi lain beliau apa adanya menyampaikan. Fair gitu ya. Karena ya fair, karena memang beliau tahu kewajiban istri Nabi itu untuk menyampaikan apapun tentang Rasulullah SAW. Walaupun itu ya menyakitkan, kan banyak riwayat kan yang sebenarnya dalam tanda petik kayak merugikan, tapi nggak ditutup-tutupi oleh Bunda Aisyah. Yang Bunda Aisyah di di tempat peristirahan itu kakinya masuk ke semak-semak itu. Itu yang sampai kemudian Aisyah bilang mau ular kayak mau kalajengking kayak mau sengat-sengat aja gitu.
Itu kan karena cemburu gitu. Dan itu gara-gara Bunda Aisyah sendiri tukaran tempat dengan Hafsah. Pengen tahu gitu loh. Kan Rasulullah kan selalu nempelnya dengan unta Aisyah di perjalanan gitu. Pengen tahu kalau seandainya itu kan mengalami bagaimana kalau aku melihat dari jauh gitu. Maka tukaran Hafsah tukaran ya gitu. Aku ingin tahu gimana sih dekatnya Rasulullah mendekatnya gitu. Kan jadinya mendekat ke Hafsah kan. Itu Aisyah marah betul. Marah ke siapa orang itu keputusannya kan. Maka ketika istirahat itu masukin kakinya ke semak-semak. Pokoknya mau artinya mau kelabang, mau kalajengking, mau ular, sengat aja deh gitu. Salah sendiri gitu. Kan gitu. Itu diceritakan juga. Diceritakan. Sama Bunda Aisyah maksud saya. Iya. Artinya wanita kalau cemburu kayak gitu misalnya. Jangan jadi pembenaran. Oke, Ustaz. Ada pengumuman dari Teras Dakwah.